sumbu optik ini mengarah ke selatan. Nah, ini kaki 3 ini bisa di-extend, bisa dipanjangi, dipendekin. Letakkan ini di tempat yang mendatar. Cara mengukur tempat datar gimana? Waterpass. Pakai waterpass. Yang paling bagus pakai waterpass. Jadi manfaatkan waterpass di lab fisika, pinjam terus mengukur kedataran ini. Prinsipnya ini harus datar, Pak. Harus datar. Jadi walaupun di rumput sekalipun, kalau nggak datar gimana? Bisa dipanjang pendekin. Meletakkan ini loh, eyepiece atau komponen-komponen kecil. Bayangkan malam gelap di luar, dihubungin anak-anak. Kalau bapak dan ibu nggak ngamankan, ada yang ketendang, ya kan, ada yang terlempar, ada yang nanti teropong cepat sekali, nggak bisa dipakainya gara-gara itu. 6 juta. Iya Pak, 9 juta. tergantung diameter teropong, yang paling murah sih 6 jutaan. Yang ini berapa Pak? 8 cm ya? 8 cm ya? Ini yang 8 cm loh. Baru Apa? baru ini kaki dari sekolah ngomong, Bu, kami suruh beli. Gini aja Bapak bisa cek di internet. Iya. Karena banyak toko ini harus beban. Itu sebelum dimulai harus balancing. Balancing itu sama seperti tukang daging nimbang lah, ya. Lagi Itu nggak kayak gitu. Nah, setelah seimbang baru teropong bisa digunakan. Oke, sekarang ini kita lihat, ini namanya sumbu Asensio recta. Ini mengarah ke timur barat. Di sini ada sumbu deklinasi, arahnya ke utara, selatan dan utara. Gitu ya. Jadi dua sumbu ini yang paling utama. Setiap selesai harus diklaim. Ini betul kan? Diklaim sampai benar-benar berhenti. Dia ngerem. Ingat, klem itu bukan rem. Jadi nggak boleh teropong lagi digerakkan terus berhenti dulu pakai tangan baru diklaim. Karena klem itu bukan brake, bukan rem. Ya, kalau nggak bisa rusak teropongnya. Jadi jangan sampai harap mahal tuh umurnya pendek gitu. Ya kan? Dan kalau telepon rusak, itu nggak bisa seperti betulin laptop gitu ya, ke toko komputer. Nggak ada toko teleskop yang gampang dicari untuk perbaiki yang rusak. Jadi kuncinya teleskop tahan lama pemakaian bukan pemberat. Teropong itu belakangan. Kenapa teropong belakangan? Saya tunjukkan teropong ini alat yang gampang bener rusak. Depannya ada cermin, saya buka dulu ya. Ini namanya Optical Tube Assembly, OTA sering disingkatnya. Kalau Bapak dan Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat ini belakangnya juga lensa. Bagian ini yang paling
Ini aja waktu masuk pesawat juga dimasukin security item. Kayak Jadi, senjata. Ya karena nanti disimpan khusus di pesawat. Iya. Kalau dulu gratis, sekarang enggak ternyata. Bayar 100.000. Dulu saya waktu OSN selalu bawa ini masuk security item nggak bayar. Baru tahun ini aja bayar. Entah mungkin karena ke Palembang gue dianggap kaya. Baru sekali saya naik pesawat sudah bayar Pak ini. Waktu OSN bawa 6, di semua dimasukin. Waktu ke sana ya. Itu mau 1 Pak. Apa? Itu bawa 1. Kalau kita letaknya sembarangan, misalnya di tempat yang Lembab. Kalau sampai jamuran apa ini Pak? susah, Enggak ada. bisa dibawa ke Bandung. Bapaknya dibawa ke Bandung Pak. Cekling. Bapaknya dibawa ke Bandung. Setahu saya yang ahli menghilangkan jamur itu cuma satu Sering sakti pembersih kaca. di Bandung, dan dia butuh waktu seminggu untuk ngilangin jamur. Tapi orangnya ini terkenal. Dia jadi dari Jakarta, dari mana-mana, dari Surabaya. Kedatang ke sana. Betulin apa? Kaca Ngilangin lensa. jamur teleskop ke orang itu. Masalahnya orang udah tua lagi. Nah, siapa yang mau jadi kancing ke bapak itu? Siapa Terus kancing ke didoakan bapak umurnya itu? panjang gitu ya. Amin. Namanya Pak Asep Rosana. Ya, beliau itu emang pensiunan dari Observatorium Bosca. Sekarang punya usaha sendiri untuk pembersihan. Dan saya kagum juga ada orang dari Makassar malah sambil teropong. Pasang ini sekarang. Yang paling harus diperhatikan kalau masak berat, Kaitannya? kainnya harus dipasang. Oh iya. Karena sering jatuh kena kaki siswa, itu bahaya. Berat soalnya. Jadi ini kalau misalnya kurang kenceng, Iya. ini bisa jatuh. Ini berat bener loh. Ini kalau lepas, lumayan kalau nimpa kaki. Jempol hilang Pak ya. Nggak rata Pak jempol. Oke. Pak mau tanya Pak. Penyangga. Jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu beli, nanti guru pembina astronomi sama kebumian bersama siswa bikin manualnya, bikin SOP pemasangannya, supaya nanti untuk siswa setiap saat pakai mengikuti prosedur itu. Ya. Kita bawa teropong ini ke lapangan. Sampai jam berapa Pak? Makanya Bu, bersikal itu jangan pakai hawo. Haha. Itu kacamata kena jamuran. Ini pakai kacamata aja Pak. Pakai hawo aja. Haha. Itu dia pakai ujung baju lagi. Ujung jilbab biasanya. Takutnya kalau haha nanti yang teriak dari dalam Pak. Sikat gigi sana gitu. Itu menderita sekali kacamata itu. Soalnya bau daging kurban. Ya perlu waktu sih Bu. Jadi makanya kadang-kadang ini yang perlu kita ya sabari, terus minta siswa benar-benar ini paham gitu ya. SOP-nya Pak ya. Kalau anak rusak semua. Pak ini bisa juga Pak, misalnya dilubangi Pak ya, dilubangi, ini ada bolong-bolong. Kreatif Pak. Bagus Pak. Teropong sama senang ya satu ya. Kombinasi. Oke, ini bracketnya. Jadi mulai sekarang Mas Aji akan pasang. Ini mesti yakin benar bahwa ini kuat udah ya, nggak ada yang longgar. Ya, dan ingat ya, depannya teropong yang mana? Ini depannya sini, belakangnya ini. Yang menghadap ke selatan Jadi ya Pak ya. orang yang pakai begini. Orang pakainya begini. Oke, sekarang Aji akan pasang. Ini ke selatan. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti misalnya bawa teropong ke belahan utara, misalnya ada ekspedisi gerhana ke Kalimantan, itu kan lintang utara. Terbalik masangnya di sini. Jadi ngikutin lintangnya, lintang utara. Tergantung lintang, posisi lintang. Lensanya selalu menghadap ke selatan Pak ya? Apanya? Kalau di Karena Sumatera kita di sini. Selatan. Tergantung dari lintang. Tergantung letak wilayah. Tempat yang dipakai. Iya, tergantung Misalnya letak wilayah. peristiwa gerhana matahari kan bisa di utara, bisa di selatan, di mana aja kan? Iya. Kalau Ibu nanti bawa anak-anak untuk ekspedisi mengamati gerhana, kalau terjadinya di Manado misalnya, itu berarti di lintang utara. Ini arahnya ke utara. Indonesia tuh negaranya dari plus minus 15 derajat tuh Bu, itu lintangnya. Dari ND 6 sampai ke derajat Sangir sampai Palau itu 11 derajat. 19 derajat.